Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Anwar Fuadi. Kita lanjutkan belajar kita di mata kuliah Proyek Sistem Informasi 2. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah diagram UML, yakni Use Case Diagram. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah rekan-rekan mahasiswa bisa memahami fungsi dari use case diagram dan rekan-rekan mahasiswa dapat membaca atau juga mampu untuk membuat sebuah diagram use case. Kemudian, sebelum materi ini kita mulai, tugas awal yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan membuat grup maksimal 3 orang mahasiswa ya. Kemudian silahkan berdiskusi dengan rekan-rekan satu grup untuk mengambil sebuah studi kasus yang nanti akan teman-teman gunakan sebagai project yang dikerjakan selama 1 semester ini. Nah, ada beberapa contoh yang bisa saya sarankan, tapi silahkan cari yang level kesulitannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau ingin yang mudah, misalnya teman-teman bisa membuat sebuah kalkulator untuk mengukur body mass index, atau juga teman-teman bisa membuat random code generator, nanti teman-teman cari dari mana sumbernya. Kemudian kalau mau sedikit lebih sulit, teman-teman bisa membuat to-do list app, yaitu aplikasi yang mencatat kapan harus mengerjakan apa supaya tidak lupa begitu. Atau juga teman-teman bisa membuat aplikasi budget tracker yang mencatat pemasukan teman-teman berapa, uang sakunya hari ini, kemudian digunakan untuk beli apa saja, sisanya berapa, dan seterusnya, sehingga teman-teman bisa menabung begitu. Atau kalau mau yang lebih sulit lagi, teman-teman bisa membuat shopping platform, membuat toko online begitu, atau juga membuat reservation system, baik untuk hotel, untuk pertandingan, untuk yang lainnya. Nah, silahkan teman-teman untuk membuat grup dan berdiskusi di grupnya masing-masing untuk mengambil studi kasus. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang use case diagram. Nah, secara singkat, apa sih sebenarnya yang digambarkan di dalam use case diagram? Nah, di dalam use case diagram itu yang pertama itu menggambarkan sistemnya, sistem yang akan dibangun. Kemudian aktornya, aktor itu berarti siapa yang nanti akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada use case itu artinya adalah pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas atau fitur yang tersedia di dalam sistem yang nanti akan digunakan oleh aktornya. Nah, use case ini adalah sebuah konsep yang fundamental atau basic atau paling dasar untuk pengembangan yang bersifat object oriented begitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Contoh dari use case yang simple sekali. Di sini ada student administration sebagai sebuah sistemnya. Nah, ini kemudian aktornya siapa nih di sini? Aktornya adalah profesor atau dosen begitu kalau di kita. Kemudian use case-nya di sini ada 3, query data student, yaitu mengambil data student, kemudian issue certificate, mengeluarkan certificate, announce exam, mengumumkan atau menyelenggarakan ujian. Nah, ini adalah contoh use case yang simple sekali. Ada sistemnya digambarkan dengan boundaries, kemudian ada aktornya digambarkan dengan orang-orangan sawah ya, atau juga di sini ada use case yang digambarkan dalam bentuk ellipse dengan nama use case di dalamnya. Nah, use case tadi bisa digambarkan tidak hanya dengan bentuk ellipse ya, tetapi bisa juga digambarkan dalam bentuk kotak, rectangle seperti ini, kemudian ada ellipse di pojokan kanan atasnya, atau juga ellipse tetapi namanya ditaruh di bawahnya, tidak harus di dalamnya. Tergantung nanti software yang teman-teman gunakan untuk menggambarkan use case, atau teman-teman mau menggunakan Microsoft Word begitu, manual membuatnya juga tidak masalah. Yang penting diagramnya bisa jadi begitu. Kemudian ada aktor tadi. Aktor tidak harus digambarkan dalam bentuk orang-orangan sawah ini, bisa juga dalam bentuk rectangle, dikasih keterangan itu adalah aktor. Atau juga barangkali sistem yang mau kita bangun itu harus berinteraksi dengan sistem yang lain di luar. Nah, berarti sistem yang lain itu bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk CPU begitu, atau dalam bentuk sistem unit begitu. Nah, itu untuk aktor. Nah, kemudian antara use case ke aktor itu bisa dihubungkan dalam bentuk garis lurus tanpa panah ya. Nah, ini namanya association. Nah,
Kemudian kalau mau didetilkan, nah ini kalau mau didetilkan, association ini bisa digambarkan dalam bentuk multiplicities-nya, dalam bentuk ukurannya. Apakah exam yang diselenggarakan oleh asisten, ya, ini asisten menyelenggarakan exam, conduct oral exam. Nah, ini berarti artinya minimal harus ada 1 student yang ikut dan maksimal ada 3, tidak boleh lebih begitu. Ini cara membaca use case diagram ini. Jadi ada relasi antara use case ke aktor. Nah, relasinya ini digambarkan dalam bentuk association atau solid line, garis lurus, garis penuh tanpa ada panah ya, an association. Kemudian ada juga relasi antara use case dengan use case. Nah, relasi yang pertama itu adalah include. Nah, relasi include ini maksudnya adalah jika seorang aktor itu mengeksekusi use case A, maka dia wajib juga mengeksekusi use case yang B. Nah, misalkan ini ketika seorang profesor dia mau menyelenggarakan sebuah perkuliahan, dia harus meng-assign lecture-nya. Nah, perkuliahannya nanti dosennya siapa begitu. Kemudian ada juga relasi antar use case yang namanya extend. Nah, kalau extend ini kebalikannya dari yang include tadi. Kalau include adalah tadi ya, kalau include aktor mengeksekusi A, dia harus mengeksekusi B. Sementara kalau extend, ketika aktor mengeksekusi A, bisa jadi dia juga akan mengeksekusi yang B, begitu. Nah, ini extend. Dilihat ya gambar panahnya ya. Kalau extend itu panahnya berasal dari yang extendingnya ke base-nya, sementara kalau yang include itu panahnya dari A ke B gitu, dari base-nya ke yang di include gitu. Kemudian, nah ini, ketika membuat extend bisa jadi dibuat lebih detail. Nah, begini ya. Jadi ketika kita membuat diagram nanti, boleh teman-teman buat secara simpel diagramnya atau boleh juga teman-teman buat dengan lebih detail. Nah, ini contoh. Contoh ketika teman-teman mau membuat extend itu lebih detail. Ketika seorang profesor mau membuat ini nama use case-nya adalah announce lecture ya. Jadi ketika profesornya mengumumkan akan ada perkuliahan begitu, ada extension point-nya. Extension point-nya ada 2. Dia bisa jadi memasukkan ujiannya sekaligus, terus dia juga bisa sekaligus menentukan nanti perkuliahannya ada di mana. Nah, ketika extension point yang dipilih itu adalah enter exam, berarti dia akan mengeksekusi juga use case yang namanya announce exam ini karena dia extend-nya ke sini. Atau juga bisa juga extend ke tempat yang lain. Select lecture hall, memilih ruang kelas yang akan digunakan untuk lecture. Nah, berarti dia akan reserve lecture hall begitu. Jadi extension point ini menunjukkan sebuah use case ini punya lebih dari satu extension gitu. Lebih dari satu use case yang mengextendnya, sehingga kita beri keterangan ini extension point-nya yang mana, terus kemudian kita letakkan notasi kondisi di sini, terus kemudian berarti menunjukkan ketika profesor melakukan announce lecture, dia bisa jadi melakukan penjadwalan untuk examnya sekaligus, berarti dia nanti akan mengannounce examnya. Atau sekaligus dia juga menentukan di mana ruang kelasnya, berarti dia mengextend use case yang lain yaitu reserve lecture hall. Nah, kemudian relasi antara use case dengan use case yang ini mungkin agak jarang ya kita temui kecuali kalau kita mau membuatnya sangat detail sekali. Use case B itu merupakan turunan dari use case A begitu. Jadi ini kalau kita mengikuti kaidah pemrograman berorientasi objek, ini adalah abstraknya dan ini adalah konkretnya begitu ya. Jadi ini dalam bentuk generalisasi, dilihat sama dengan di object oriented programming, object oriented design. Ketika yang di extend itu menggunakan panah, terus kemudian segitiganya itu segitiga kosong gitu. Terus kemudian selain generalization untuk use case, aktor juga bisa di generalisasi. Misalkan, nah ini contohnya sebelah kanan bawah ini. Profesor dan asisten, dosen dan asisten dosen itu adalah research associate atau apa ya istilahnya ya, karyawan begitu, sama-sama karyawannya. Jadi ada 2 aktor yang berbeda, terus kemudian dia disatukan ke dalam satu parent. Nah, parent ini mengakses
satu use case begitu. Jadi daripada digambarkan seperti ini, bisa jadi digambarkan seperti yang sebelah kanan ini. Nah, kemudian setiap use case itu bisa teman-teman sertakan keterangannya begitu. Nah, ada namanya, deskripsinya, precondition, postcondition, bagaimana kalau nanti ketemu error, terus kemudian kalau error nanti state-nya seperti apa, aktornya siapa saja yang berperan, terus kemudian triggernya apa, standar prosesnya seperti apa, dan jika ada alternatif, alternatifnya seperti apa. Contoh, nah ini sebuah use case yang tadi namanya adalah reserve lecture hall atau memesan ruang kelas begitu ya. Nah, short description, an employee reserve a lecture hall at the university for an event. Jadi ada seorang karyawan yang ingin memesan ruang kelas atau ruangan di kampus untuk sebuah kegiatan. Preconditionnya, employee authorized to reserve lecture hall. Jadi employee-nya ini termasuk dalam kategori yang boleh mereserve. Terus kemudian post conditionnya ada sebuah ruang yang sudah di reserve begitu. Jadi sebelum use case ini dieksekusi, syaratnya apa? Itu adalah precondition, dan ketika use case itu berhasil dieksekusi, nanti kondisi akhirnya seperti apa. Terus kemudian error situation, barangkali nanti errornya apa nih yang kira-kira akan muncul ketika use case ini. There is no free lecture hall. Jadi errornya adalah ketika semua ruangan itu ternyata sudah dipesan sehingga pemesanannya akan gagal gitu ya. Jadi sistem state-nya nanti adalah pemesanannya gagal. Aktornya siapa tadi? Aktornya adalah employee. Triggernya, pemicunya ketika employee mau melakukan pemesanan sebuah ruang kelas gitu, atau sebuah ruangan. Standar prosesnya login dulu, terus kemudian pilih lecture-nya, pilih date-nya, kemudian dikonfirmasi apakah hall-nya itu free, terus kemudian dikonfirm oleh employee-nya, selesai. Tapi ketika tadi lecture hall-nya is not free, yang nomor 4, ternyata ketika dikonfirmasi, ketika dilihat lecture hall-nya tidak ada, ruangannya sudah dipesan untuk tanggal tersebut, berarti sistemnya nanti akan memberikan alternatif, kemudian employee-nya akan mengkonfirmasi alternatif yang diberikan. Nah, itu setiap use case tadi bisa dideskripsikan seperti ini begitu. Nah, ini ada beberapa best practice yang bisa teman-teman ikuti. Ketika ada seorang aktor, dia mengeksekusi use case X itu menginclude Y, A ini tidak perlu ada asosiasi ke Y gitu, cukup ke X-nya saja. Terus juga sama ketika ada relasi extend antar use case, A tidak perlu punya asosiasi ke Y, karena A cukup punya asosiasi ke X saja gitu. Terus ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman ikuti ketika mau menentukan aktornya siapa saja. Yang pasti pertanyaan utamanya adalah ya siapa yang nanti akan menggunakan use case-nya, siapa yang nanti akan menggunakan sistemnya, itu adalah aktor. Terus kemudian ketika mengidentifikasi use case, berarti pertanyaannya adalah nanti aktornya di dalam aplikasi itu mau ngapain saja, fitur apa saja yang akan disediakan oleh aplikasi begitu. Itu untuk mengidentifikasi use case-nya. Nah, terus ini ada beberapa errors atau kesalahan yang biasanya terjadi atau biasanya muncul ketika kita membuat use case. Yang pertama ini seharusnya use case itu tidak menggambarkan workflow ya, jadi tidak menggambarkan urut-urutan seperti ini. Terus kemudian, nah ini ada yang bisa menemukan di mana kesalahannya? Nah, kesalahannya adalah di sini ada aktor yang posisinya di dalam boundaries dari sistem. Seharusnya aktor itu berada di luar dari boundaries sistem. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan ya, tetapi membuat bingung begitu. Karena di sini ada issue information, dia diakses oleh asisten dan juga oleh profesor. Nah, bagaimana caranya biar lebih bagus? Nah, biar lebih bagus adalah yang ini. Jadi, asisten dan profesor itu adalah aktor turunan dari research associate, sehingga yang melakukan issue information ini adalah research associate. Iya, betul. Kemudian berarti asisten bisa nggak issue information? Bisa, karena asisten berperan sebagai research associate, kemudian issue information. Begitu juga dengan profesor. Terus kemudian, nah ini lagi, ketika membuat use case, kita tidak perlu membuatnya terlalu detail. Misalkan nih, membuat course, mengupdate course, mendelete course. Nah, tidak perlu dibuat satu persatu seperti ini. Nah, cukup ditulis saja mengelola course begitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak,
karena sifat dari use case itu adalah helicopter view atau gambaran global dari aplikasi yang akan dibangun, jangan sampai terlalu kecil-kecil gitu, jangan sampai terlalu detail, terlalu banyak, sehingga malah menyulitkan untuk mengidentifikasi. Sama juga yang ini, sesuatu yang sudah umum dilakukan ketika seperti ini, login, boleh nggak digambarkan? Ya, boleh saja, tapi kalau sampai semuanya digambarkan seperti ini, ada loginnya, enter datanya, send datanya, logout-nya juga dimasukkan. Nah, ini jadinya terlalu terlalu banyak nanti ini, padahal untuk satu use case saja, belum nanti use case yang lain. Nanti diagramnya akan terlalu rumit ya. Cukup saja ditulis simple seperti ini, issue certificate begitu. Nah, ini rangkumannya, notasi yang kita gunakan. Yang pertama, sistem itu digambarkan dalam bentuk kotak atau boundaries. Terus kemudian dikasih nama di paling atasnya. Terus use case itu menggunakan ellipse, dikasih nama di dalamnya. Aktor menggunakan orang-orangan sawah ini. Terus kemudian asosiasi antara aktor ke use case itu menggunakan solid line, garis biasa saja tanpa ada panah. Barangkali teman-teman mau mendefinisikan generalisasi, teman-teman gunakan notasi generalisasi. Terus kemudian atau notasi inheritance ya ini ya. Terus kemudian ketika extend, teman-teman A extend B yang artinya A apa artinya? Masih ingat? Nah, ketika aktor mengeksekusi A, bisa jadi dia mengeksekusi B, itu menggunakan notasi extend. Terus kemudian ketika aktor mengeksekusi B, dia harus mengeksekusi ketika aktor mengeksekusi A, dia juga harus mengeksekusi B, berarti itu harus menggunakan notasi include. Oke. Nah, ini adalah pustaka yang digunakan untuk diskusi kita hari ini. Oke, itu teori materinya. Kita lanjut ke membuat use case diagram. Nah, tugasnya nanti adalah teman-teman harus membuat use case diagram untuk studi kasusnya masing-masing. Oke. Kita akan coba beri contoh terlebih dahulu. Di saya akan menggunakan aplikasi namanya Star UML. Nah, ini kita evaluate karena kita tidak membeli yang berbayar. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi yang lain ya, tidak harus Star UML, teman-teman bisa gunakan aplikasi yang lain. Bahkan teman-teman kalau mau menggunakan Microsoft Word pun juga tidak masalah gitu. Teman-teman ketik aja di Google gitu, UML diagram gitu. Nanti akan muncul tools-tools yang biasa digunakan untuk menggambarnya. Di praktikum kita kali ini kita akan menggunakan Star UML. Yang pertama itu kita klik kanan di bagian sini, add diagram, kemudian kita use case diagram. Tadi use case diagram. Nah, di sini ada tools-tools yang kita gunakan untuk menggambarkan use case diagram. Yang pertama itu use case subject kita buat. Misalkan kita membuat untuk sistem informasi akademik AKN Pacitan. Nah, sistem informasi yang mengelola perkuliahan teman-teman, yang mengelola nilai, yang mengelola presensi dan lain sebagainya. Kita lihat siapa aktornya yang akan menggunakan aplikasi ini. Yang pertama pasti akan ada administrator ya yang akan mengelola. Ini kalau di kampus kita berarti ini siapa? Mas Ari ya berarti ya. Kemudian siapa lagi yang akan memberikan nilai, yang akan mengisi presensi dan lain sebagainya? Nah, ada dosen ya. Seperti yang biasa teman-teman lihat ketika di kelas, saya melakukan pengisian jurnal, kemudian saya memberikan absensi, dan nanti di akhir semester saya akan memberikan penilaian. Selain itu juga ada siapa? Mahasiswa. Nah, mahasiswa ini ngapain dia? Nah, mahasiswa ini dia mengecek nilai gitu. Teman-teman bisa masuk ke dalam MAS untuk kemudian mengecek nilai. Oke. Yang pertama, administrator dia ngapain? Dia akan mengelola kurikulum. Mata kuliahnya apa saja. Terus kemudian mengelola jadwal kuliah.
Jadi setiap mata kuliah nanti akan ada jadwalnya, terus kemudian juga ada mengelola data siswa. Mengelola data siswa. Sorry, bukan siswa ya, mahasiswa. Kemudian dia juga mengelola data dosen. Terus kita ganti ke dosen. Dosen ngapain? Yang pertama, mengelola jurnal kuliah, jurnal perkuliahan. Jadi hari ini materinya apa saja. Terus kemudian setelah mengisi jurnal, dosennya akan mengelola ya, mengelola presensi, okay. Presensi mahasiswa dan juga presensi asisten dosen kalau ada. Terus kemudian terakhir dia akan mengelola nilai. Oke. Kemudian kita berikan garis asosiasinya. Aktor, administrator, dia akan mengelola kurikulum, terus kemudian dia akan mengelola jadwal, dia akan mengelola data mahasiswa, dan juga mengelola data dosen. Nah, terus kemudian dosen dia bisa mengelola datanya dia sendiri ya, jadi bisa mengelola data dosen juga. Terus kemudian dosen mengelola jurnal perkuliahan, dosen mengelola presensi, dilanjutkan dengan dosen mengelola nilai. Mahasiswa dia bisa mengelola informasinya dia sendiri, kemudian dia bisa mengelola atau melihat nilainya sendiri. Ini adalah contoh sebuah use case diagram ya, cukup simpel ya. Jadi intinya use case diagram ini adalah helicopter view atau memberikan gambaran besar dari aplikasi yang akan dibangun sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa ketika nanti menjadi engineer pertama kali ketika mengumpulkan requirement kepada pengguna sistem, nanti teman-teman bisa sajikan dalam bentuk use case diagram. Jadi kurang lebih nanti aplikasi yang akan dibangun isinya seperti ini, dan use case diagram ini akan menjadi dasar bagi pengembangan seterusnya. Gitu. Oke, itu yang kita pelajari di video kali ini. Sampai ketemu dengan saya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.